Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala yaqulu fi al-akhirah wa la yujhid nafsahu juhdan. Jangan karena saking semangatnya kemudian memaksakan diri over, dimana keoverannya itu sampai yudhifun nafsa, melemahkan diri, hatta sampai pada taraf yang qati'a anil amal, terputus dari beraktivitas karena saking diforsir melebihi batas wajaran. Kan masing-masing kan sudah bisa mengukur, misalkan dagang untuk belajar itu berapa jam. Sekiranya sudah betul-betul ngantuk, angin malam dan terasa menusuk tulang, ya istirahat, jangan dipaksakan. Khawatirnya kalau dipaksakan, sedang semangatnya dipaksakan, nanti malah seperti ini, hatta yang qati'a anil amal. Bal yasta'milur rifqa fi dzalika, akan tetapi hendaknya menggunakan arifqa itu kelembutan. Dalam bersungguh-sungguh itu ya tetap proporsional. Warifku aslun adimun fi jami'il asya. Kelembutan itu merupakan satu pokok yang agung dalam seluruh urusan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal dina matinun fa'awil fihi birifqin. Ketahuilah sesungguhnya agama ini adalah agama yang kuat. Fa'awgilu fihi atau fa'awgil fihi, maka jalanilah agama ini birifqin, dengan kelembutan. Wala tubghil nafsaka fi ibadatillah, jangan kamu buat dirimu marah, murka, benci dalam beribadah kepada Allah. Fa'innal munbatta, karena sesungguhnya orang yang terlalu memforsir diri sampai dia melopro, la ardun qata' wala dhahran abqa, tidak ada satupun jarak yang dapat ditempuh dan tidak ada satupun kendaraan yang bisa membawa dia. Wa qala alaihi salam, nafsuka matiyatuka farfuqu biha, dirimu adalah kendaraanmu, maka bersikap lembutlah pada dirimu. Semangat, oke, bagus, yang penting tetap proporsional. Fala budda li talibil ilmi minal himmatil 'aliyati fil amal, maka seorang talibul ilmi harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam beramal. Fa'innal mar'a, sesungguhnya seseorang itu yatiru, terbang bihimmatihi, dengan cita-citanya, kattairi yatiru bijanahihi, sebagaimana seekor burung terbang dengan kedua sayapnya. Harus punya target. Cita-cita itu kan bahasa sederhananya kan target. Target di sini 2 tahun, untuk mencapai 2 tahun finish itu dalam 1 semester harus goal apa. Kalau dalam semester 1 semester itu goalnya seperti ini, berarti per bulan saya target berapa. Kalau dalam sebulan targetnya sekian, berarti dalam 1 pekan berapa. Biar tertata hidup itu. Pekan ini belum tercapai, oh berarti pekan depan Allah yang tanggungan pekan ini selesaikan. Qala Butaib rahimahullah, ala qadri ahli azmi antil azaimu wa ta'ti ala qadril karamu al makarim. Kemuliaan itu datang sejauh kadar kesungguhan atau azam yang dimiliki, dan kemuliaan itu juga akan berlaku sama sebagaimana azam itu. Wa ta'dumu fi aini shagiri sigharuha,
wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'adha'im. Boleh ya kalau di sini. Oh betul. Wa ta'dumu fi 'aini shaghiri sigharuha. Menjadi besar dalam pandangan orang yang mentalnya mental kerupuk, sigharuha urusan yang kecil. Orang itu kalau mentalnya kerupuk ada urusan kecil, masalah sepele, itu nanti dia udah merasa, kok gini ya, ternyata di sini kok apa-apa harus diatur, mau keluar kasih harus izin, dikit-dikit dipanggil, dikit-dikit dipanggil. Ternyata ya kan ternyata. Karena laisal khobaru kan muayana, kan khobar yang antum dapat dan antum terima sebelum masuk sini tidak sebagaimana muayana antum ketika di sini. Bisa jadi di atas ekspektasi, bisa jadi jauh di bawah ekspektasi. Itu masing-masing dari antumnya. Dan sebaliknya watas zuhuru fi 'ainil 'azimi al-'adha'im. Menjadi remeh, menjadi kecil dalam pandangan orang yang bermental baja, orang yang besar, urusan-urusan atau perkara-perkara yang besar. Makanya kita biasakan menghadapi masalah, kita biasakan beri tanggung jawab dan amanah. Supaya apa? Nanti ketika kita mendapatkan amanah yang lebih besar, tidak kaget, tidak gumun. Jadi orang kok gumunan itu sebenarnya kagetan, bukan kagetan, beda. Gumun itu beda kan? Heranan, masuk heranan. Kaguman. Waruknu fi tahsilil asya. Rukun untuk meraih atau mendapatkan banyak hal, al-jiddu wal himmatul 'aliyah. Sungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi. Yang punya target ya sungguh-sungguh. Faman kana himmatuhu hifdzu jami'i kutubi Muhammad bin Hasan. Orang yang cita-citanya menghafalkan seluruh kitab Muhammad bin Al-Hasan, wa qatarana bidzalikal jidda wal muwadhabata, kemudian mengiringi cita-citanya itu dengan kesungguhan dan kedisiplinan, fadhahir, maka yang tampak atau kemungkinan besar annahu yahfadhu aktsaraha aw nisfah, dia nanti akan mampu menghafal mayoritas kitabnya Muhammad bin Al-Hasan atau bahkan separuh. Oh tidak semuanya tadinya. Al-ilmu idza ataita kullaka yu'tika ba'du. Ilmu itu kalau kita kerahkan, kita serahkan, kita korbankan seluruh diri kita, maka ilmu itu akan memberikan sebagiannya pada kita. Itu kalau kita all out, ilmu itu nanti akan ngasih kita sebagian. Itu kalau kita all out. Nah, kalau kita tidak all out, kurang dari sebagiannya. Nah, fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah. Adapun kalau dia memiliki cita-cita yang tinggi, walam yakun lahu jiddun, tapi tidak memiliki kesungguhan, punya target disusun bagus targetnya, tapi pelaksanaannya biasa aja, tidak ada kesungguhan. Aukana lahu jiddun, atau dia sungguh-sungguh, walam takun lahu himmatun 'aliyah, tapi tidak memiliki cita-cita yang tinggi, la yahsulu lahul ilmu illa qalilan, maka dia tidak mendapatkan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Karena dia jalan aja, tidak punya cita-cita, tidak punya cita-cita yang tinggi. Paling enggak minimal cita-cita itu bisa mengimbangi mufassir Indonesia. Indonesia ada beberapa ulama yang menulis kitab tafsir 3 ya. Hamka tafsirnya apa? Al-Azhar. Quraisyihah tafsirnya apa? Misbah, Al-Qurani. Satu lagi Hasbi As-Sidqi, kalau saya tidak salah sebut nama. Judulnya saya lupa. Nanti yang masih ada 3.
cita-cita itu setidaknya bisa punya kelas sekelas sehingga tidak hanya kita kritik tapi kita tidak punya kapasitas. Hafal, gobek, kemudian dalami ulumul Quran, ilmu tafsir, Madinah tidak masalah. Atau enggak diri yang baik Sudan, Yaman, mulazamah dengan para masyayikh yang ahli di bidang tafsir. Wa dzakara Syekhul Imam Al-Jalil Ustaz Rabiuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimul Akhlaq. Beliau menyebutkan dalam kitab Makarimul Akhlaq anna Dzulqarnain, bahwasanya Dzulqarnain lama aroda yusafiro, ketika beliau ingin bersafar lias tauliya alal masyriq wal maghrib, untuk menguasai timur dan barat, syawarah hukam, beliau mengajak musyawarah para ahli bijak, orang-orang yang bijak. Wa qala, beliau berkata, kaifa usafiru bihadzal qadri minal mulki, ngapain saya safar kalau hanya untuk mendapatkan kerajaan kayak gini? Kerajaan yang dimaksud itu masyriq atau maghrib. Fa inna dunya qalilatun faniyatun, dunia ini kan sedikit dan bakal musnah. Wa mulkud dunya amrun hakir, kerajaan dunia adalah perkara yang hina. Falaysa hadza min ulumil himmah, kalau kayak gini ya berarti ini bukan cita-cita yang tinggi. Faqala ulama, maka para penasihatnya berkata, safir liyahsulana mulkud dunya wal akhirah. Ya kalau itu sekarang kamu bersafarlah, pergi berjalan, melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Maksudnya apa? Kerajaan dunia yang dikuasai itu nanti diatur menggunakan syariat Allah. Faqala hadza ahsana, itu ansip. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai urusan-urusan atau perkara-perkara yang tinggi dan tidak menyukai perkara yang rendah. Artinya apa? Kalau kita bercita-cita ya yang tinggi sekali. Kalau tidak bisa sampai sebagaimana yang kita targetkan, setidaknya dalam perjalanan itu kan kita sudah menempuh derajat yang tinggi. Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi kan, nanti kalau jatuh sakit. Jangan ikuti peribahasa itu. Terkait dengan ulum syar'i, terkait dengan dalam agama, kita harus bercita-cita yang tinggi. Wakila dikatakan fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Janganlah kamu ketika menekuni sesuatu itu terburu-buru. Wastadimhu, konsistenlah pada urusanmu. Fama sholla asoka kamu stadimi, tidak ada yang mampu meluruskan tongkatmu sebagaimana orang yang konsisten untuk terus meluruskannya. Buru-buru dipaksa nanti malah patah. Makanya konsisten, telaten, tekun. Kila dikatakan qala Abu Hanifah rahimahullahu li Abi Yusuf. Imam Abu Hanifah berkata kepada Imam Abu Yusuf, kunta balidan, dulu itu kamu bahasa. Kalau terjemahan saya dulu pas ngaji dengan Ustaz Najar Dai, bahasa itu plong-plong. Dulu itu kamu plong-plong. Afrojat kan muawabah. Afrojat kan muawabah. Yang mengeluarkanmu dari keplongan-plongan adalah al-muawabah, disiplin. Wa iyyaka wal kasala, jauhilah malas.
fa innahu syukmun wa afatun azimah. Karena malas itu adalah sebuah kecelakaan dan bencana yang besar. Qala Syekhul Imam Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, ya nafsu, duhai jiwa, la turhi anil amal, janganlah kamu malas untuk beramal. Fil birri wal adli wal ihsan fi mahal, beramal dalam kebaikan, keadilan dan kebajikan. Fi mahali, dalam kondisi santai. Fakullu dhi amalin fil khairi mubtabidun, setiap orang yang punya kesempatan untuk beramal kebaikan itu dia bahagia. Kalau dibacanya mubtabidun, kalau dibacanya mubtabidun berarti orang yang punya kesempatan untuk beramal kebaikan itu akan orang lain akan berharap seperti dia. Yo, aku bisa kayak gini. Oh, seandainya saya bisa kayak dia. Wa fi bala'in wa syukin kullu dhi kasari. Jadi setiap orang yang malas itu nanti dia akan fi bala, dalam musibah, wa syukmin, wa fi syukmin, dalam keapesan atau kecelakaan. Qala musannif wa qadita fa qadi fi hadzal ma'na syukrun da'i nafsi takasula wa tawani. Da'i, tinggalkanlah nafsi wahai jiwaku at-takasula, bermalas-malasan, wa tawani, dan berleha-leha. Lemot, tawani itu lemot, dulu dihitung nasi wa illa fathbuti fi dzal hawani. Wa illa, kalau tidak kamu tinggalkan itu malas-malasan dan kelemutan, fathbuti, maka menetaplah kamu wahai jiwa fi dzal hawani, dalam kehinaan. Falam arul misal hadda yuqa, aku tidak lihat orang-orang yang bermalas-malasan itu diberikan bagian, diberikan jatah, siwana damin, kecuali penyesalan, wa khirmanil amali, dan dihalangi dari meraih cita-cita. Orang yang tidak malas saja menyesal, apalagi yang malas. Coba aja tanya, kakak-kakak yang sudah pada lulus itu mereka nyesel apa? Nyesel. Walaupun sebelum wisuda sudah sampai 20 juz satu majelis, 15 juz satu majelis, mereka nyesel. Kenapa? Karena seandainya lebih banyak waktu yang difokuskan dan digunakan untuk murojaah, misalnya sebelum lulus itu mampu bisa 30 juz satu majelis. Bahkan bisa jadi yang sudah berhasil sampai 30 juz satu majelis pun akan menyesal. Kenapa? Karena 30 majelis yang sudah di satu majelis kan ketika wisuda tidak selancar ketika diujian. Bisa jadi seperti itu yang sungguh-sungguh, apalagi yang bermalas-malasan, mesti yang ini penyesalannya akan lebih dalam. Qala musannif wa qila kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamin tawalla dalil insani min kasani. Betapa banyak rasa malu, kalau saya terjemahkan kemaluan nanti aku tertawa. Betapa banyak rasa malu, betapa banyak kelemahan, dan betapa banyak penyesalan yang timbul dan lahir sebagai akibat untuk manusia yang bermalas-malasan. Iya ka'an kasalin, jauhilah olehmu sifat malas fil bahri, dalam mengkaji ansyubahin, terkait dengan perkara-perkara atau urusan yang masih syubhat, samar. Fama alimta wa maqad syudda angka sali, sesuatu yang sudah kamu tahu dan sesuatu yang sulit bagimu maka sali, tanyakanlah. Wa qad qila, dikatakan al-kasalu min qillatit ta'ammul. Kenapa timbul kemalasan? Karena sedikit merenungkan fi mana bil ilmi, kemuliaan ilmu, wa fadhaili, dan keutamaannya. Kalau di bidang menghafal Al-Quran berarti
karena sudah mulai jarang mengkaji, merenungkan kemuliaan dari orang yang menghafal Al-Quran. Nah, nanti di kitab At-Tibyan yang insya Allah nanti akan dikaji setelah Daurah Tanzil, nanti akan dikaji dan dibahas di situ banyak dari kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Fayam bagi maka siyogianya ayat ibana sahu, dia menjadikan dirinya lelah alat tahsil untuk tahsil itu yang mengoreksi, belajar, mencari ilmu, wal jiddi dan sungguh-sungguh, wal muadzabati dan disiplin, bitta'ammuli dengan merenungkan fi fadhail ilmi, terkait dengan keutamaan ilmu. Kalau mulai terasa bosan, mulai terasa malas, mulai terasa tidak semangat, ingat bahwa orang tua di rumah itu tahunya kita di sini menghafal, dan kita menghafal itu di antara tujuannya adalah supaya kita menjadi ahlul Quran dan nanti di hari kiamat kita bisa memberikan hadiah yang terindah buat kedua orang tua. Kalau sekedar hadiah Avanza berapa juta sih Avanza? Ya walaupun kalau kita hari ini bisa ngasih di Avanza sudah nggak bisa sih, tapi dibanding dengan mahkota yang nanti akan kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita di hari kiamat kan nggak ada seujung kuku. Kita ingat-ingat itu masih satu di antara banyak fadilah dari ahlul Quran. Dan menghafal Al-Quran itu satu step awal untuk menjadi ahlul Quran. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il maklumat. Ilmu itu akan senantiasa kekal dengan kekalnya maklumat. Wal malu yafna, sedangkan harta itu akan musnah. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, radina qismatal jabbari fina. Kami ridho dengan pembagian Allah untuk kami. Lana ilmun walil ada imanun. Kami mendapatkan ilmu dan musuh diberi harta. Tidak masalah. Dan memang awal-awal Rasulullah berjuang ini kan harta belum banyak. Harta untuk Rasulullah dan para sahabat mulai terbuka itu kan setelah penaklukan Khaibar. Sebelum itu kan tingkat ekonomi dan hartanya para sahabat yang tidak setinggi ketika setelah penaklukan Khaibar. Fa innal mala yafna an qaribin, harta itu akan musnah, akan binasa dalam waktu dekat. Wa innal ilma, dan sungguhnya ilmu itu ya akan tetap la yazalu, tidak hilang. Wal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yahsulu bihi husnul dzikr, akan menghantarkan pada husnul dzikr, disebut-sebut kebaikannya. Wa ya baqadzalika ba'da wafatihi, dan yang demikian itu akan tetap ada meskipun dia sudah wafat. Fa innahu hayatun abadiyah, sesungguhnya demikian itu adalah kehidupan yang abadi. Nawawi dan meninggal sekian ratus tahun yang lalu, tapi masih disebut-sebut Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih disebut-sebut Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Deretan nama-nama para ulama tidak bisa kita sebutkan. Kalau kita sebutkan dan kita absen satu persatu dari sekarang sampai besok subuh pun tidak akan pernah selesai. Dan nama-nama beliau itu masih harum sampai hari ini ya karena ilmu. Wa ansyadana Syekhul Imam al-Jallu Dhahiruddin Muftil A'immah Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bin Mirlinani, al-jahiluna, orang-orang bodoh itu mauta, sejatinya mereka itu sudah mati. Qabla mautihim, sebelum mereka mati. Wal alimuna wa immatu fa'ahya, sedangkan orang-orang alim itu meskipun sudah mati, sejatinya mereka masih hidup. Wa ansyadani Syekhul Imam al-Jallu Burhanuddin rahimahullah, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi, pada kebodohan itu sebelum meninggal dunia ada kematian untuk orang yang bodoh.
Fa'ajsamuhum, menarik sekali. Fa'ajsamuhum qabla kubur. Jasad mereka itu sebelum masuk ke kuburan sejatinya adalah kuburan berjalan. Kalau orang itu bodoh, tidak mau pada berilmi. Wa ini mru'un lam yahya bil ilmi mayyitun falaysa lahu hinan nusyur. Kalau orang itu tidak hidup dengan ilmu, maka sejatinya dia adalah jenazah. Mayyitun kan jenazah. Falaysa lahu hinan nusyur. Maka dia nanti ketika dibangkitkan pada yaumul nusyur, dia tidak punya nusyur, sesuatu yang membahagiakan dia ketika dibangkitkan. Wa qala ghairuhu akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang punya ilmu itu hidup kekal setelah dia mati. Wa awsaluhu tahta turabi ramimu, sedangkan tulang belulannya sudah berada di bawah tanah. Wa bil jahli, orang yang bodoh mayitun, sejatinya sudah mati. Wa huwa yamshi 'ala tara, sedangkan dia berjalan di atas tanah. Dia hidup. Orang itu bodoh. Yadharu minal ahya'i wa huwa adimu, nampaknya dia sih hidup, wa huwa adimu, tapi sejatinya kopong. Wa qala akhar, yang lain mengatakan hayatul qalbi ilmun fagtanimhu, hidupnya hati itu dengan ilmu, fagtanimhu, maka carilah atau manfaatkanlah semaksimal mungkin. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu, matinya hati itu karena kebodohan, maka jauhilah kebodohan. Wa ansyadani ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi syi'ran. Syi'ar yang terpanjang kita ini, setahu saya. Dan ilmi a'la rutbatan fil maratibi, orang yang punya ilmu itu menduduki martabat paling tinggi. Di martabat tertinggi itu adalah orang yang berilmu. Wa min dunihi, di bawahnya izzul ula fil mawaqibi, ketokohan di tengah-tengah masyarakat. Fadhul ilmi, orang yang punya ilmu itu ya berqaizuhu, kemuliaannya akan tetap ada, bahkan mutadhaifah, semakin berlipat-lipat. Wa dzul jahli, orang yang bodoh ba'dal mauti, setelah meninggal dunia, fitaroh, dia sudah berkalang tanah aja. Fahayhata la yarju madahu manir taqo, sebenarnya fahayhata ba'uda, betapa jauh tidak mengharapkan madahu goyata, tujuan dari kemuliaan ilmu itu manir taqo, orang yang naik tahta atau mencari ruqiyah waliyil mulki, mencari jabatan kekuasaan, walil kata ibi, dan menjadi pimpinan dari pasukan. Sa'umli alaikum, akan aku diktekan kepada kalian ba'doma fihi, sebagian dari keutamaan ilmu. Fasma'u, maka dengarkanlah. Fabi hasrun an dzikri kullil manaqibi, ada keterbatasan pada diriku untuk menyebutkan seluruh kemuliaan ilmu. Ilmu itu huwan nuru kullun nuri yahdi 'anil ama, ilmu itu adalah cahaya yang paling terang, memberikan petunjuk kepada orang yang buta. Wadul jahli, adapun orang yang bodoh, marad dahra, melewati masa, bainal ghayribi, di antara atau di tengah-tengah kegelap gulitaan. Wa dzirwatu samma tahmi manil tajah, ilmu itu adalah puncak tertinggi yang dapat melindungi orang yang berlindung padanya. Ilaiha, seterusnya ilaiha. Wa yamshi aminan fin nawaibi, orang yang berilmu akan berjalan dalam kondisi atau keadaan aman di tengah-tengah banyak
peristiwa yang mencekam. Bihi yantaji wan nasu fi ghafalatihim bihi. Fi ghafalatihim. Dengan ilmu manusia akan terselamatkan ketika yang lain sedang lalai. Bihi yantaji wa ruhu bainan taraibi. Dengan ilmu itu akan diharapkan syafaatnya, berkahnya, sedangkan ruh berada di antara tangan. Dia faul insanu man roha asian. Dengan ilmu seseorang bisa memberikan syafaat atau menolong, membantu man roha asian, orang yang bermaksiat, ila darakin nirani syaril awadibi, orang yang bermaksiat dan menuju ke dasar neraka sebaik-baik seburuk-buruk tempat kembali. Faman romahu romal ma'arif kullaha, orang yang mengharapkan atau mencita-citakan ilmu itu, dia sejatinya sedang mengharapkan, mencita-citakan seluruh obsesi. Wa man hazahu qad haza kullal maqalib, yang mengumpulkan ilmu sejatinya dia sungguh telah mengumpulkan seluruh harapan. Huwal mansibul aliyya sahibul ijazah. Ilmu itu atau alim itu merupakan jabatan yang tinggi, wahai orang yang memiliki akal. Idza niltahu, kalau kamu sudah mencapai atau meraih jabatan atau tingkatan alim, hawwin bi fawtil manasibi, maka pandanglah rendah. Hawwin, pandanglah rendah, bi fawtil manasibi, kehilangan jabatan-jabatan yang lain. Terserah lo deh mau jadi apa, yang penting jadi orang alim. Fa in fatakat dunya wa tibuna iniha, jika dunia dan seluruh kelezatan nikmatnya itu hilang darimu, fa ghammid, maka tutuplah matamu. Fa inna ilma khairul mawahibi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah sebaik-baik anugerah. Wa qila fi hadzal ma'na idza ma'tazza bi ilmin, kalau orang yang berilmu itu tidak mulia karena ilmunya, fa ilmul fiqhi aula bi izazin, maka ilmu fikih itu lebih utama untuk dijadikan sebagai atau menjadikan dia mulia. Kalau tidak bisa menguasai banyak ilmu, maka setidaknya kuasai ilmu fikih. Fakam tibin yafuhu wala miskin, betapa banyak minyak wangi itu semerbak aromanya, tapi dia tidak sebagaimana minyak miskin, harusnya beda. Wakam tairin yatiru wala kabazi, betapa banyak burung itu terbang tapi tidak sebagaimana burung elang atau alap-alap. Wa unshitu aidan li ba'dihim al-fiqhu anfa'u kulla syai'in dakhiruhu anta dakhiruhu. Fikih itu adalah sesuatu yang paling berharga yang kamu tabung, kamu kumpulkan, kamu simpan. Man yadrusil ilma, barang siapa mempelajari ilmu, lam tadrus mafakhiruhu, tidak hilang kebanggaannya. Faksib li nafsika ma asbahta tajhaduhu, maka mulai sekarang carilah untuk dirimu sesuatu yang kamu belum tahu. Fa'awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu, karena permulaan dan penghujung ilmu itu adalah iqbalun, kebahagiaan. Wa kafa biladzzatil ilmi wal fiqhi, cukuplah kelezatan ilmu dan fikih itu, wal fahmi, dan paham terhadap ilmu, da'iyan sebagai pendorong, wa ba'itan dan motivasi, lil aqili, bagi orang yang berakal, ala tafsiril ilmi, untuk mempelajari ilmu. Masalahnya kita sudah pernah atau belum merasakan lezatnya ilmu, lezatnya fikih, dan lezatnya paham terhadap ilmu. Kalau dalam hal murojaah harus pernah merasakan lezat dan nikmatnya murojaah.
Kalau belum pernah merasakan ya gimana caranya? Murojaah terus sampai merasa di mulut itu ada rasa manis-manisnya. Waqad yatawalladul kasalu min kathratil balgham. Lanjutkan waqad yatawalladul kasal. Selesaikan dulu ya satu halaman. Seringkali rasa malas itu muncul min kathratil balgham karena banyaknya lendir atau cairan, warutuban dan cairan. Wa tariqu taqlilihi taqlilu ta'am. Cara untuk mengurangi lendir adalah dengan mengurangi makan. Kila dikatakan ittafaqa sab'una tabiban, telah sepakat 70 dokter ala anna nisyana min kathratil balgham, bahwa mudah lupa itu diantara sebabnya adalah karena banyaknya cairan atau banyaknya lendir. Wa kathratul balgham min kathrati syurbil ma, banyaknya lendir itu karena banyak minum air. Wa kathratu syurbil ma min kathratil akli, banyak minum air karena banyak makan. Wal khubzul yabis yaqta'ul balgham, roti kering dapat memutus atau memotong mengurangi lendir. Wa kada aklu zabib ala rik, demikian halnya memakan kismis dalam kondisi lapar sebelum sarapan. Wala yukthiru minhu, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak makan roti kering, nanti hatta layata jaila syurbil ma, malah minumnya banyak. Kalau banyak minum nanti ya yazidul balgham, nambah lagi lendir. Wasiwaku yuqallilul balgham, bersiwak itu dapat mengurangi lendir. Wa yazidul hifdha, menambahkan kekuatan hafalan. Wal fasahah, dan kefasihan. Fa innahu sunnatun saniyatun, sesungguhnya siwak itu adalah sunnah yang tinggi, sunnah yang mulia. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah kan minta untuk diambilkan siwak, kan kemudian dipamerkan oleh Bunda Aisyah. Tazidu fi thawabis shalah, menambahkan pahala salat, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Qur'an. Wa kadzalika yuqallilul balgham, muntah itu juga dapat mengurangi lendir, warutubat dan cairan. Wa tariqu taqlilil akli, nah bagaimana cara kita mengurangi makan? At-ta'ammulu fi manafi qillatil akli, merenungkan manfaat dari sedikit makan. Wa yasihhatu, manfaatnya apa kalau orang itu sedikit makan? Dia akan sehat. Wal iffah, terjaga kehormatan dirinya. Wal ithar, dan bisa ithar kepada orang lain. Wa qila fihi syi'run, dikatakan ada satu syair terkait dengan hal ini. Fa'alun summa alun summa alun, celaka dan celaka. Syaqaul mar'i, binasa atau sengsaranya seseorang min ajli tu'am, karena makanan. Makanan di sini maksudnya adalah makanan yang dapat mengakibatkan banyak atau timbulnya syahwat, sehingga orang yang banyak makan ini mengerjakan kemaksiatan. Wa Nabi alaihi salam annahu qala thalathatun, 3 kelompok yubghiduhum min ghairi jurmin, yang dibenci tapi bukan karena dosa. Al-akul, orang yang banyak makan. Wal bakhil, orang yang pelit. Wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Wa ta'ammal fi madhari kathratil akli, renungkan madharat dari banyak makan. Apa madharatnya? Wa hiya amrad, banyak penyakit yang akan timbul atau menyerang dia. Wa kalalatut tarhi, dan tabiat yang
keras atau kasar. Wakilah dikatakan pula al-bitonatu tudhibul fitnah, penuhnya perut itu akan menghilangkan kecerdasan. Hukian Jalinus annahu qala, Jalinus dihikayakan dari Jalinus, dia berkata ar-rumman naf'un kullu, delima itu seluruhnya bermanfaat, wasamaku dhurrun kullu, ikan itu seluruhnya berbahaya. Setelah ini kalau dari dapur ada yang ikan nggak sedih. Ya tahu ya, Jalinus ini kan yang pasti dia bukan kalau dari namanya sendiri kan dia bukan dari kalangan ulama, dia tobib seperti itu. Dan mungkin wilayah dia itu jarang ada ikan, makanya dia bilang mungkin. Waqali lusamaki khairun min katsiri rumah, sedikit ikan itu lebih baik daripada banyak. Wa fihi aidan, dalam terkait dengan madharat dari banyak makan juga itlaful mal, menghabiskan harta. Lalu kalau makannya banyak kan jajannya juga banyak kan, itu yang lain satu porsi cukup, dia harus 2 porsi 3 porsi. Nah akhirnya juga belinya juga hanya 2 piring belum makan. Wal aklu fawqa shibaki dhararun mahdhun, makan setelah kenyang itu murni berbahaya. Artinya makan setelah kenyang itu isinya hanya bahaya toh, tidak ada manfaat. Kalau sudah kenyang udah leren, disudahi. Kalau masih sisa gimana Tad? Makanya kalau ngambil itu secukupnya, jangan semangat banyak menggulung, setelah itu baru dimakan setengah. Nyanyi. Wa yastahiqu bihi iqabat wa darul akhirah, fi daril akhirah mungkin maksud. Berhak mendapatkan iqab di akhirat. Wal akulu baghidun fil qulub, orang yang banyak makan itu orang lain cenderung itu tidak suka sama orang yang banyak makan, kecuali sama-sama banyak makan senang biasanya. Wa tariqu takmilil akli, metode atau cara untuk mengurangi makan diantaranya yang lain adalah ayak kulal atimatan dasimatan, memulai makan dari makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang lezat atau berlemak. Wa yuqaddimu fil akli al-alqaf wal abda, mengedepankan, mendahulukan dalam makan itu yang paling lembut dan paling disukai. Wa la yaqulu ma'al ja'i, jangan makan bersama dengan orang yang lapar, illa kecuali idza kana lahu ghurdun sahih, kecuali kalau punya tujuan yang benar, traktir mungkin, sedekah mungkin, infak mungkin, bi ayat taqwa bihi ala siyam was shalah wal a'mal asyaqah falahu dzalika. Maksudnya tujuan yang sah itu apa? Menguatkan diri untuk berpuasa, misalkan sahur banyak biar kuat sholatnya dan amalan-amalan yang berat lainnya. Tapi terakhir saya tutup dengan keterangan bahwa perut orang itu beda-beda. Ada yang satu piring itu ya bagi dia belum banyak, memang porsinya segitu ya sudah, tidak masalah kan ya. Nah, banyak makan di sini tidak bisa disamakan karena beda tangki, beda isi ya, beda tangki beda isi. CB sama Supra ya beda liternya, Grand